Kondisi Jakarta yang unik, yakni menjadi hilir dari 13 sungai, seringkali mendatangkan tantangan banjir bagi ibu kota. Karena disertai curah hujan lokal dan hulu yang seringkali tinggi, serta penurunan muka tanah di pesisir Jakarta menjadikan banjir sebagai bencana yang datang setiap saat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mempercepat sejumlah proyek penanganan banjir, seperti normalisasi sungai, pembangunan waduk dan pompa, serta revitalisasi saluran mikro. Namun pertanyaannya, bagaimana kesiapsiagaan warga Jakarta untuk bertindak cepat dalam mengurangi resiko dan juga dampak banjir? Pasca banjir dan longsor di Sumatera, berdasarkan perkiraan BMKG, potensi bencana hidrometeorologi masih mengancam Indonesia termasuk Jakarta. BMKG menyatakan pada bulan Desember bakal terjadi pertemuan dua siklus La Nina yang menyebabkan curah hujan sangat tinggi dan berpotensi ekstrim terjadi badai. Tak hanya di Kebonpala, warga di wilayah lain juga harus waspada. Lalu seberapa siapkah Jakarta menghadapi ancaman hidrometeorologi yang semakin ekstrim di tengah perubahan global? Dalam beberapa tahun terakhir, banjir besar yang terjadi di Jakarta bukan lagi fenomena 5 tahunan, melainkan hampir terjadi setiap tahun. Seperti yang dialami Pak Sueb, warga Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Sejak tahun 1956, ia akrab dengan banjir karena hidup berdampingan dengan Kali Ciliwung. Lama dari tahun 56. Tahun 56. Kalau banjirnya sendiri sampai sekarang masih Banjir dari 2022, 2007. Sampai sekarang masih banjir terus. Kalau dulu kan 5 tahunan ya Pak ya banjirnya. Kalau dulu setahun sekali banjir, tahun baru banjir. Kalau sekarang hampir tiap hari. Gimana Pak ngadepinnya tuh seperti apa Pak? Ya nggak apa-apa, banjir masa jangan api aja. Api mah takut deh. Sementara itu, Ibu Badriah, tetangga Pak Sueb, sudah tahu harus bersiap apa saja dalam menghadapi banjir yang semakin sering dihadapi setahun terakhir ini. Nenek yang sudah menetap di sini sejak usia 6 tahun ini sudah menyiapkan ruang di dak lantai 2 rumahnya untuk bertahan. Iya, udah siapkan, ada berita siaga 1 gitu, terus langsung saya siap-siap makanan untuk seminggu ya. Selalu saya standby makanan, kompor, air semua di atas semua. Berarti selama itu Ibu beraktivitasnya di atas? Iya. Mandi segala macam nggak Ibu? Ada, soalnya dikatasin. Oh gitu? Iya. Oh, nggak ada keinginan misalnya untuk pindah dari sini atau seperti apa gitu? Enggak sih, karena kita emang dari kecil di sini sih, jadi ya biasa aja gitu loh. Udah nikmat aja, dinikmatin aja. Puncak cuaca ekstrim dan banjir diprediksi berlanjut hingga Januari dan beresiko terjadi di daerah padat penduduk dan pesisir akibat abrasi dan kenaikan muka air laut. Untuk kesiapan menghadapi bencana banjir, Pemprov Jakarta menyiapkan beberapa hal seperti optimalisasi fungsi pompa penyedot dan normalisasi kawasan rawan banjir. Pemerintah Jakarta akan segera melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung. Pembebasan lahan sudah dimulai dan mudah-mudahan awal tahun depan bisa bersama-sama. Pembebasan lahan dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta. Menurut praktisi tata kelola banjir, diperlukan pengelolaan air dari hulu sampai hilir menjadi langkah strategis untuk mengerem aliran saat curah hujan tinggi dan mengurangi dampak banjir di wilayah padat penduduk. Memang para pemimpin daerah di daerah Jabodetabek ya, artinya Bogor, mungkin Puncak dan juga daerah di Kabupaten Bekasi maupun Tangerang ini harus saling memiliki visi yang sama dan juga memiliki komitmen untuk bersama-sama nih melihat bagaimana Sungai Ciliwung, Cisadane. Skenario banjir bisa terjadi akibat hujan di hulu, hujan lokal, dan hujan rob maupun kombinasi di antara ketiganya. Jika sudah ada potensi banjir, sebaiknya memperhatikan informasi peringatan dini dari berbagai platform. Amankan barang berharga ke tempat yang aman dan tinggi, mematikan jaringan listrik, serta mempersiapkan tas siaga bencana. Sinergi infrastruktur pengelolaan banjir,
ketersediaan ruang terbuka hijau biru dan adaptasi masyarakat adalah kunci untuk menghadapi perubahan cuaca di luar kondisi normal. Tim Liputan CNN Indonesia.